Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dani. Di video kali ini saya akan perkenalkan teman-teman dengan Power Query. Namun, sebelum melanjutkan ke video ini, saya sangat sarankan teman-teman untuk menonton video-video tutorial sebelumnya karena akan sangat membantu teman-teman dalam memahami pembahasan Power Query kali ini. Jadi Power Query yang akan kita bahas ini adalah salah satu dari fitur Microsoft Excel yang sangat penting dalam proses pengolahan data. Salah satu manfaat atau perbedaan Power Query dengan Microsoft Excel pertama adalah di penggunaan rumus atau formula. Di dalam Microsoft Excel kita akan membuat formula di dalam cells dan itu tampak atau kelihatan. Di Power Query kita punya menu tersendiri, kita akan buat formula di dalamnya. Nah, formula di dalam Microsoft Excel kadang tidak tersengaja terdelete atau terhapus, sehingga data kita menjadi tidak akurat. Di Power Query, karena menunya terpisah atau berbeda, kemungkinan terhapus sangat minim. Lalu di file Excel, kalau kita terlalu banyak rumus, maka file itu akan bengkak atau menjadi besar. Sedangkan di Power Query tidak, relatif kecil atau ya tidak terlalu signifikan dampak size-nya terhadap formula-formula query. Selanjutnya, dengan menggunakan Power Query ini, kita minim activity yang berulang seperti copy paste, seperti kita membuat rumus, mendrag rumus dari atas ke bawah, itu sudah tidak kita gunakan lagi. Dan yang jelas penggunaan Power Query ini akan sangat mempersingkat waktu teman-teman dalam melakukan olah data. Sehingga waktu teman-teman yang berharga itu bisa digunakan untuk produktivitas lainnya. Penasaran bukan? Yuk langsung saja kita ke video tutorialnya, jangan lupa tonton sampai habis. Pertama kita buka file latihan kita terlebih dahulu, yaitu data sales dan data selling. Dalam data selling ini adalah informasi penjualan dari sepatu. Dimulai dari order ID, line item, customer name, PO receive, item sepatu, quantity, kapan waktu atau kapan batas waktu terakhir pengiriman yang diminta customer, lalu paymentnya customer kapan, barang ready dari produksi kapan, barang dikirimkan oleh tim logistik kapan. Informasi itu ada semua pada tabel ini. Namun apabila kita perhatikan di tabel ini masih kurang informasi price, informasi PIC customer dan alamat email customer. Karena informasi tersebut terpisah ada di file data sales, yaitu di sheet price list, lalu di sheet customer adalah informasi PIC dan alamat emailnya. Kita akan gunakan Power Query untuk melakukan analisa data atau tujuannya membuat pivot table tadi atau membuat summary. Caranya dengan masuk ke tab data, lalu kita get data, kita from other source, kita from table atau ring, kita klik. Di sini kita oke saja. Akan muncul Power Query Editor. Di sini Power Query Editor akan memunculkan query table 8, di tengah sini adalah detail tabelnya, di sebelah kanan adalah query setting, yaitu berisi mengenai step-step atau langkah-langkah dari aktivitas Power Query kita. Nanti akan kelihatan kita melakukan apa saja. Oke. Kita masuk ke bagian tengah yang paling penting ini. Di sini tabelnya memiliki header masing-masing. Di masing-masing header jika kita perhatikan maka ada ABC 1 2 3, ada kalender dan waktu. Ini apa saja kita akan bahas. Ini merupakan format dari kolom tersebut. Jadi format order ID adalah teks, format line item adalah angka, format PO receive date adalah date and time. Kita mulai dengan order ID. Kita klik sini. Klik kiri. Order ID ini sudah berbentuk teks, sudah betul. Lalu line item berbentuk angka, sudah betul ya, karena ini angka semua. Untuk PO receive date ini masih belum tepat karena yang tepat adalah date saja. Kita ganti ke date, kita replace current saja. Semuanya kita ubah menjadi date saja. Oke, sudah semuanya.
Lalu kita akan rename agar mengidentifikasinya lebih mudah. Kita order, kita rename order. Selanjutnya kita akan masukkan sumber yang kedua. Kita pilih home, kita new source, file, Excel. Kita cari Excel data sales yang berisi 2 sheet tadi. Kita import. Data diproses. Akan muncul navigator. Kita pilih kedua sheet-nya, yaitu sheet customer, data customer, dan sheet price list. Nah, oke. Query baru sudah terbentuk, yaitu query price list dan customer. Di sini kita temukan bahwa di bagian customer, headernya masih belum sesuai. Maka dari itu kita akan membuat header customer ini sebagai header, PIC sebagai header, email sebagai header. Caranya dengan transform use first row as header. Kita klik, maka customer akan naik menjadi header. Apabila kita klik lagi, maka data yang akan naik dan seterusnya. Sudah sesuai semuanya, maka kita akan menggabungkan data order dengan data customer dan dengan data price list. Caranya dengan merge. Kita pilih home, masuk ke merge query, kita pilih yang merge query as new. Di sini akan muncul pop-up merge price list, order maupun customer, bisa kita pilih. Ini yang file yang pertama. Kita pilih order saja. Kita mau gabungkan dengan price list. Kita cari persamaannya. Ini persamaannya adalah item, di sini ada item. Kita select dua-duanya. Di sini tingkat kesesuaiannya adalah 107 of 107, maka hampir 100%. Sudah 100% cocok. Kita oke. Maka akan terbentuk query baru dengan nama merge 1. Di sebelah kanannya akan muncul kolom price list yang belum di-expand. Kita expand dulu. Kita uncentang. Kita pilih yang price saja ya, karena kita mau mengeluarkan price-nya. Kita akan combine dengan data customer. Sama caranya, kita merge queries. Kali ini kita pilih yang atas. Merge 1 versus customer. Data yang sama apa? Data customer dan customer name. Sesuai 100%, kita oke. Kita expand, kita pilih PIC dan email. Oke. Kita sudah combine datanya. Kita rename biar lebih mudah identifikasinya. Lalu kita akan buat beberapa kolom tambahan menggunakan kondisional atau menggunakan if function yang ada di dalam Power Query. Misalkan saya mau menambahkan kolom status payment, yaitu status payment adalah apabila payment date-nya ini 0 atau kosong, 0 ini, maka saya anggap belum bayar. Oke. Kalau item readiness ini apabila 0, maka belum ready. Caranya saya add kolom, saya pilih conditional kolom. Saya kasih nama dulu status payment. Kita isi if pertama. Jika payment date equals to 0, maka unpaid. Jika sebaliknya, maka paid. Oke. Di sebelah kanan sudah muncul kolom status payment. Satu lagi, saya akan buat status delivery. Status delivery. Apabila delivery date equals to 0, maka not yet delivery. Maka deliver. Oke. Sudah kita tambahkan kolom sebagai status.
Lanjut, saya akan masukkan nilai total tagihan. Misalkan ini quantity 200 dan di sini ada price, mana price? Ah, ini. Price per item ada di sini. Kita akan kalikan antara price dengan quantity. Caranya kita select dua-duanya. Saya akan select price dan saya akan select quantity. Saya select satu, saya pakai control, saya select quantity. Selanjutnya saya add column dan di sini ada point from number, saya standar, saya multiply. Akan muncul kolom baru multiplication, saya bisa rename. Saya klik 2 kali. Total tagihan. Maka total tagihannya berapa? Perkalian. Lalu saya bisa melakukan pengurangan antara tanggal delivery dengan tanggal diharapkan. Apakah terlambat apa tidak. Maka saya blok delivery date dan saya blok expected delivery. Saya pakai kontrol ya. Lalu saya masih di add column, saya date, saya subtract days. Maka akan muncul pengurangan hari di kolom terakhir atau subtraction. Kita rename. Kita beri rename delivery. Kurangi expected. Saya enter. Lalu saya akan tambahkan bulan atau periode. Periode ini saya akan keluarkan dari data atau berdasarkan periode PO receive. Saya blok PO receive, masih di add column, saya ke date dan saya pilih month, name of month. Akan muncul kolom tambahan sebelah kanan, month name, saya beri nama periode order. Oke. Lalu setelah ini saya akan atau saya sudah bisa melakukan olah data. Kenapa? Karena saya sudah memiliki periode, saya sudah memiliki durasi, saya memiliki total tagihan, dan saya juga memiliki status. Saya akan kembali ke Excel dengan cara kembali ke home, saya close and load. Saya pilih, klik kiri, dan saya pilih yang kedua. Apabila kita pilih yang pertama, maka otomatis dia akan menjadi sheet baru di dalam Excel. Namun, saya tidak pilih itu, saya pilih yang kedua. Akan muncul pop-up pilihan, di mana kita bisa memilih. Kita mau mengeluarkan ini menjadi table, maka akan create new worksheet sesuai dengan jumlah query 1, 2, 3, 4. Maka akan jadi 4 table ini, 4 sheet. Apabila kita oke. Kita pilih pivot report juga sama, akan menjadi 4 sheet pivot report. Apabila kita pivot chart menjadi chart 4 sheet juga. Dan apabila kita terakhir ini only create connection ini, maka kita tidak akan ada action apapun. Tapi query-nya sudah ada. Kapanpun kita akan mengeluarkan pop-up ini bisa. Jadi saya pilih only create connection. Ini connection only. Selanjutnya saya akan keluarkan data paling lengkap adalah data order. Saya akan buat menjadi pivot table. Saya klik sini, klik kanan, load to pivot table. Saya oke. Saya pilih new worksheet aja karena biar sheet baru. Saya oke. Di sini sudah muncul pivot table. Pivot ini berdasarkan query yang sudah kita buat, yaitu query data order. Kita akan buat pivotnya. Total tagihannya berapa? Total order ID-nya berapa? Jadi di sini kita sudah bisa buat pivot table, yaitu periode penjualan Januari dengan jumlah order 78 dan jumlah tagihan
sekitar 98 juta. Kita mudahkan dengan ganti format saja. Dengan total 9 juta. Oh, berapa ini? Oh, 9 miliar. Bisa jadi ini, bisa jadi ini ternyata kumpulan beberapa tahun. Kita tadi tidak cek ya. Kita akan kembali lagi ke query-nya. Saya klik sebelah sini ada query-nya. Saya klik 2 kali. Saya akan keluarkan tahunnya saja biar tambah yakin. Masih di PO, saya add kolom. PO receive date, saya ke date, saya keluarkan year, tahun. Tahun sudah keluar, saya langsung home ke close saja. Reload. Saya kembali ke pivot, saya cari year, saya keluarkan. Yes, ternyata betul. Data itu merupakan data tahun 2022 dan 2023. Saya letakkan di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita akan buat table. Kita munculkan bagaimana. Data order ini kita klik kanan, kita load to. Di sini kita bisa pilih menjadi table, misalkan di new worksheet atau existing worksheet. Saya pilih existing worksheet aja, ini akan kita replace. Nah, di sini dijelaskan bahwa apabila kita merubah dari pivot table menjadi table biasa, maka data yang sebelumnya mungkin akan terhapus. Jadi kita oke aja, karena kita replace. Nah, jadi ini muncul table, kita coba lagi lainnya, kita klik kanan, kita load to, kita ke pivot chart, kita oke. Pernyataan yang sama, mungkin data loss, tidak apa-apa, saya oke aja. Nah, di sini muncul pivot dan chartnya. Kita coba periode bagian. Teman-teman bisa mencoba macam-macam variasi sesuai dengan kebutuhan. Oke. Untuk video kali ini cukup sampai di sini, kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Itu tadi pembahasan kita terkait dengan Power Query. Jangan lupa teman-teman berikan jempolnya jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini. Serta jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Saya tunggu di video berikutnya dan sampai jumpa.